Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami dari kelompok 7 dari Rombel 6 Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang angkatan 2021 akan memaparkan materi mengenai negara Singapura. Sebelum kita masuk ke pemaparan materi, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama adalah saya sendiri, Putri Skarini, kemudian ada Aulia Cahyono Putri, lalu Egi Tribaranti, dan yang terakhir ada Hanung Ikhwanus Safa. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pemaparan materi. Sejarah Singapura. Awalnya Singapura disebut Pulau Chung atau Pulau Ujung karena memang letaknya di ujung selatan Semenanjung Malaka. Lalu disebut pula dengan Salah atau Selat dan Tumasik atau Temasik yang berarti kata laut. Pada 1299 pernah ada kerajaan lokal bercorak Hindu yaitu Kerajaan Sriwijaya. Setelah runtuh, Singapura sempat ditaklukkan Majapahit, Melaka, dan Johor sebelum dikuasai Inggris pada abad ke-17. Pada 1 April 1946, Singapura ditetapkan sebagai wilayah koloni Inggris dan bagian Federasi Malaysia. Pada 1955 diadakan pemilihan umum pertama di Singapura atas izin pemerintah Britania Raya yang dimenangkan oleh tokoh pro-kemerdekaan David Saul Marshall. Marshall kemudian meminta kemerdekaan secara penuh dari Britania dengan menghadap langsung ke London, namun permintaan tersebut ditolak. Kegagalan tersebut membuat David Saul Marshall terpaksa mengundurkan diri dan digantikan oleh Lim Yew Hock. Kerajaan Britania akhirnya memberikan otonomi atau hak pemerintahan internal kepada Singapura dengan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Pemerintahan otonomi di Singapura tidak berjalan optimal karena Britania terkesan mengabaikan negara taklukannya itu. Hingga akhirnya Singapura memutuskan lepas dari Inggris dan bergabung dengan Federasi Malaysia sejak 31 Agustus 1963. Pada 16 September 1963, Singapura bergabung dengan Malaysia yang telah merdeka dari Inggris. Namun belum setahun bergabung, terjadi banyak kerusuhan antara etnis yang melanda Singapura. Akhirnya parlemen Malaysia bersidang sehingga Singapura disingkirkan. Hasil sidang menetapkan seluruh anggota dewan sepakat untuk mendepak Singapura. Tidak ada pilihan lagi bagi Singapura selain memulai hidup mandiri. Pada 9 Agustus 1965, akhirnya Singapura memisahkan diri dari Malaysia dan menjadi negara republik sendiri hingga saat ini. Geografis negara Singapura. Singapura adalah sebuah negara yang berada di lepas ujung selatan Semenanjung Malaya. Secara geografis, negara Singapura berbatasan dengan Malaysia di sebelah utara dan barat. Sedangkan di sebelah selatan dan timur, Singapura berbatasan dengan Indonesia di Pulau Bintan dan Pulau Batam, lebih tepatnya di Selat Singapura. Secara astronomis, Singapura terletak di antara 1 derajat lintang utara hingga 1 derajat lintang utara dan 103 derajat bujur timur hingga 104 derajat bujur timur. Wilayah Singapura mempunyai luas sebesar 728,6 km persegi yang terdiri dari 63 pulau termasuk daratan Singapura. Pulau utama sering disebut dengan sebutan Pulau Singapura, akan tetapi secara resmi pulau tersebut mempunyai sebutan Pulau Ujong. Pulau besar yang ada di Singapura antara lain Pulau Jurong, Pulau Tekong, Pulau Ubin, dan Pulau Sentosa. Selain itu, Singapura juga memiliki beberapa sungai besar. Di antaranya adalah Sungai Singapura. Sungai ini terbentang di antara Alexander Road dan Teluk Mariana. Yang kedua adalah Sungai Kalang. Sungai ini terbentang sepanjang cekungan Kalang sampai Teluk Mariana. Selanjutnya ada Sungai Rocor. Sungai ini mengalir dari jembatan Victoria ke Lembah Kalaga. Kemudian Sungai Bungol. Sungai ini mengalir dari Waduk Bungol ke Northeastern. Dan yang terakhir adalah Sungai Geylang. Sungai ini mengalir dari Geylang ke cekungan Kalang. Di samping itu, Singapura juga memiliki banyak proyek reklamasi. Reklamasi ini dilakukan menggunakan tanah yang diperoleh dari bukit, dasar laut, dan juga negara tetangga. Hasil dari proyek ini adalah bertambahnya luas wilayah daratan Singapura yang luasnya semula 581 km persegi pada tahun 1960-an bertambah menjadi 704 km persegi pada saat sekarang ini. Proyek ini juga diperkirakan akan terus berlanjut dan diprediksi pada tahun 2030 luasnya akan bertambah sekitar 100 km persegi. Bentuk dan pemerintahan negara Singapura. Bentuk negara Singapura yaitu kesatuan yang berbentuk republik parlementer, yaitu Negara Republik Singapura.
Singapura adalah sebuah negara republik parlementer dengan sistem pemerintahan parlementer unikameral, yang berarti badan legislatif hanya satu majelis yang langsung mewakili rakyat. Kepala negara Singapura yaitu presiden, sedangkan kepala pemerintahannya yaitu Perdana Menteri. Dalam kekuasaannya terdapat 3 cabang kekuasaan pemerintahan, meliputi legislatif berada di tangan pemerintahan dan parlemen, di mana terdiri dari presiden dan salah satu anggota dewan yang dipilih. Eksekutif terdiri dari menteri kabinet dan pemegang jabatan yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung serta Pengadilan Bawahan Konstitusi Singapura. Demografi negara Singapura. Singapura mempunyai penduduk yang beragam berjumlah kira-kira 6 juta jiwa yang terdiri dari orang Tionghoa, Melayu, India, Arab, berbagai keturunan Asia, dan Kaukas lain. Angka kelahiran di Singapura cenderung menurun setiap tahunnya, sedangkan angka kematiannya terus mengalami peningkatan namun masih dalam kategori rendah. Yang pertama yaitu angka kelahiran. Angka kelahiran adalah frekuensi kelahiran hidup dalam suatu populasi. Singapura adalah salah satu negara di Asia dengan tingkat kelahiran terendah di dunia. Berikut merupakan grafiknya. Dalam grafik tersebut kita dapat mengetahui bahwa pada tahun 2010 sampai 2012 kelahiran di Singapura terus meningkat, namun pada tahun 2013 angka kelahiran mengalami penurunan akibat keluhan warga tentang kepadatan penduduk dan lain sebagainya. Pada 2014 angka kelahiran mengalami kenaikan karena pemerintah mengambil langkah untuk mendesak pasangan muda agar lebih banyak memiliki bayi pada tahun kuda. Namun hal tersebut tidak berlangsung lama. Setelah tahun 2014, angka kelahiran terus menurun hingga tahun 2018. Pada 2019, angka kembali naik karena kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Lalu 2020 turun kembali karena faktor COVID-19 yang membuat masyarakat kehilangan pekerjaan dan di antara mereka yang sudah menikah memilih untuk bercerai. Yang kedua yaitu angka kematian. Angka kematian adalah angka yang menunjukkan jumlah kematian per 1000 dalam waktu 1 tahun. Berikut merupakan grafiknya. Dalam grafik tersebut, kita melihat bahwa pada tahun 2010 sampai 2020, angka kematian di Singapura terus mengalami peningkatan. Kematian ini disebabkan oleh berbagai sebab. Namun, kasus tertinggi yaitu karena penyakit sistem peredaran darah seperti hipertensi, serangan jantung, stroke, dan lain-lain. Selain penyakit tadi, kasus kematian karena COVID-19 pada tahun 2019 sampai 2020 juga terjadi di Singapura. Yang terakhir yaitu angka migrasi. Dikarenakan Singapura memiliki angka kelahiran yang rendah, pemerintah sempat mendorong warga asing untuk pindah ke Singapura demi menggantikan populasi pada masa depan. Berikut merupakan grafiknya. Dapat dilihat bahwa jumlah pendatang pada tahun 2020 turun dari tahun 2019. Hal ini dikarenakan adanya pengurangan lapangan pekerjaan pada 2019 sampai 2020 akibat pandemi Covid. Sekian penjelasan mengenai Singapura dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.